tongkat kepemimpinan nasional Indonesia telah beralih kepada Presiden Prabowo Subianto melalui transfer kekuasaan yang damai pada 20 Oktober 2024. Kabinet Presiden Prabowo Subianto pun telah diumumkan kepada khalayak dengan nama Kabinet Merah Putih dengan Syafri Syamsuddin sebagai Menteri Pertahanan, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, dan Rahmat Pambudi sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Trio menteri tersebut sangat penting dalam pembangunan kekuatan pertahanan 2025-2029, di mana isu pertahanan termasuk satu dari 17 program prioritas pemerintahan baru. Terdapat ekspektasi agar pembangunan kekuatan pertahanan berlanjut dengan naiknya Prabowo Subianto sebagai orang nomor satu di Indonesia. Pada sisi lain, merupakan suatu fakta bahwa kondisi ekonomi Indonesia maupun global sedang penuh tantangan seiring gejolak geopolitik di Ukraina dan Timur Tengah dan belum pulihnya global supply chain pasca pandemi COVID-19. Ekonomi Indonesia kini dihadapkan dengan fakta bahwa kelas menengah mengalami penurunan signifikan dari 57,33 juta pada 2019 menjadi 47,85 juta pada 2024. Dalam 5 bulan terakhir, Indonesia mengalami deflasi secara berturut-turut sebagai tanda bahwa kelas menengah mengalami penurunan daya belanja. Meskipun APBN 2025 bernilai 3,6 kuadriliun rupiah, namun sekitar 1,35 kuadriliun rupiah diantaranya harus dialokasikan untuk membayar utang yang terdiri dari 800,3 triliun rupiah untuk cicilan pokok dan 552,9 triliun rupiah untuk bunga. Kondisi ekonomi Indonesia dan global yang telah diuraikan merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh administrasi Presiden Prabowo Subianto guna mewujudkan janji-janji kampanye di mana janji-janji tersebut dituangkan dalam 17 program prioritas. Meskipun isu pertahanan tercakup dalam 17 program prioritas, namun posisinya berada pada urutan ke-9. Agar semua janji dapat diwujudkan, salah satu kunci utama adalah ketersediaan anggaran, baik yang bersumber dari rupiah murni, pinjaman dalam negeri atau PDN, maupun pinjaman luar negeri atau PLN. Salah satu diktum ekonomi adalah sumber daya selalu terbatas, sehingga selalu terjadi perebutan sumber daya untuk berbagai kepentingan yang berbeda. Terkait sektor pertahanan, pembangunan kekuatan pertahanan diharapkan terus berlanjut meskipun MEF akan berakhir pada 31 Desember 2024. Pembangunan kekuatan pertahanan jangka panjang berikutnya adalah periode 2025-2044 yang kemungkinan akan diberi nama Optimum Essential Force, di mana pada fase pertama adalah periode 2025-2029. Walaupun anggaran pertahanan pada APBN 2025 bernilai 165 triliun rupiah, akan tetapi alokasi belanja modal tidak mencapai setengah dari angka tersebut. Padahal belanja modal merupakan belanja yang terkait dengan pembelian munisi berbagai kaliber, senapan serbu, kapal patroli sekaligus untuk pembayaran utang PLN Kementerian Pertahanan. Dalam pembangunan kekuatan pertahanan 2025-2029, tidak diragukan lagi bahwa pengadaan Major Weapon System akan menggunakan skema PLN seperti di masa-masa sebelumnya. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas diharapkan akan menerbitkan daftar rencana pinjaman luar negeri DRPLNJM 2025-2029 pada triwulan pertama tahun depan, sehingga dapat diketahui berapa alokasi PLN untuk Kementerian Pertahanan dan apa saja yang menjadi prioritas belanja. Mengacu pada pola di masa lalu, penerima terbesar PLN adalah TNI Angkatan Udara, disusul oleh TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Darat, di mana terdapat keyakinan kuat bahwa pemerintahan baru Indonesia akan tetap mengikuti pola tersebut. Besarnya alokasi PLN bagi TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut disebabkan oleh karakter sistem senjata yang mereka operasikan.
yakni berupa suatu sistem yang harus diawaki. Di antara program pengadaan yang direncanakan dilaksanakan pada periode 2025-2029 ialah akuisisi fregat bagi TNI Angkatan Laut sebagai bagian dari modernisasi kekuatan untuk menggantikan fregat-fregat lama seperti fregat kelas Van Speyk. Program pembelian fregat tersebut merupakan kelanjutan dari MEF 2020-2024 di mana Kementerian Pertahanan telah menandatangani kontrak 2 tahun di Rafale buatan Fincantieri senilai 1,25 miliar US dollar. 2 unit fregat itu diharapkan akan diserahkan kepada Indonesia pada tahun depan setelah segala hal terkait dengan pembiayaan program dapat diselesaikan. Sebelumnya Kementerian Pertahanan pada MEF 2015-2019 telah memberikan kontrak kepada PT PAL Indonesia untuk membangun 2 fregat Arrowhead 140 yang didesain oleh Babcock, di mana kapal perang itu diharapkan akan diserahkan pada 2030. Akuisisi fregat pada periode 2025-2029 diprediksi akan berlangsung menarik sebab beberapa galangan asing akan menawarkan produk mereka. Italia diprediksi akan kembali menawarkan fregat kelas tahun di Rafale kepada Indonesia setelah berhasil menjual 2 unit pertama. Sedangkan Naval Group dipastikan akan menyodorkan fregat kelas Amiral Ronah atau juga dikenal sebagai Frigate Defense at the Intervention atau FDI yang telah mengadopsi digitalisasi di mana arsitektur digitalnya didukung oleh 2 pusat data yang berada di dalam kapal perang itu sendiri. Suatu hal yang menarik bahwa kedua pusat data tersebut berbasis pada cloud computing, di mana peran salah satu pusat data adalah sebagai backup apabila pusat data lainnya mengalami gangguan seperti serangan cyber. Naval Group telah bersiap pula untuk bekerja sama dengan PT PAL Indonesia sebagai bagian dari penawaran fregat kelas Amiral Ronah lewat kemitraan industri. Detail mengenai kemitraan industri kemungkinan baru akan jelas ketika program pengadaan fregat tercantum dalam Blue Book 2025-2029. Sebab nilai program yang disetujui oleh pemerintah Indonesia akan menentukan pola cakupan kemitraan industri yang ditawarkan. Mempertimbangkan bahwa fregat Amiral Ronah berbeda dengan fregat-fregat lainnya yang pernah dibangun di Indonesia. Semua pihak di Indonesia yang berpotensi terlibat dalam program yang ditawarkan oleh Naval Group hendaknya mempersiapkan kapasitas untuk menyerap offset yang ditawarkan. Kemampuan Indonesia menyerap offset dari Naval Group sangat penting untuk mendukung kemajuan penguasaan teknologi yang diharapkan berkontribusi pula pada peningkatan kemampuan industri pertahanan nasional. Selain Prancis, Turki tertarik pula menawarkan fregat kelas Istanbul pada Indonesia. Dari segi dimensi dan tonase, fregat kelas Istanbul di bawah fregat-fregat dari kalangan Eropa. Begitu pula dengan fakta bahwa fregat tersebut belum mengadopsi digitalisasi. Rencana Indonesia mendatangkan fregat kelas Istanbul perlu dipertimbangkan dengan matang, sebab pengadaan fregat harus memasukkan pula aspek pembiayaan. Sampai kini Kementerian Keuangan kesulitan untuk mendukung pembiayaan PLN untuk sejumlah pembelian sistem senjata dari Turki sebab tidak ada lembaga keuangan yang bersedia menjadi penjamin atau insurer maupun lender. Hal demikian disebabkan oleh 2 faktor, yaitu tingginya angka inflasi bulanan Turki yang selalu di atas 60% dan ditempatkannya Turki dengan tingkat resiko kredit level B oleh Fitch Rating. Dengan level B, menurut Fitch Rating, financial commitments are currently being met. However, capacity for contingent payment is vulnerable to deterioration in the business and economic environment. Mengacu pada Fitch Rating merupakan sebuah hal yang wajar apabila Kementerian Keuangan kesulitan mendukung pembiayaan belanja senjata dari Turki. Kondisi ini harus dipahami oleh Kementerian Pertahanan, termasuk tidak memaksakan pengadaan fregat dari Turki
ketika masih terdapat alternatif lain yang jauh lebih bagus dari aspek teknis maupun pembiayaan program.